moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-temanku, pada pagi hari ini saya bersama dengan dua orang narasumber kita akan membahas beberapa topik tentang korupsi hari ini. Yang pertama ada Mas Irfan dan juga Mas Rosid dari Bojonggede. Nah, korupsi, topik kita hari ini adalah korupsi. Korupsi merupakan sebuah topik yang hangat diperbincangkan belakangan ini, mulai dari korupsi tentang di sektor pertambangan atau mungkin dari sektor publik, sekarang menjadi topik yang sangat hangat. Korupsi di sini juga merupakan sebuah hal yang sangat merugikan bagi negara dan juga kita semua. Nah, untuk korupsi sendiri dari Mas Irfan, korupsi itu seperti apa, Mas? Seperti penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan sehingga untuk menentukan keuntungan pribadinya. Merupakan sebuah salah satu penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, kalau untuk penyebabnya itu seperti apa kira-kira? Penyebabnya seperti penyalahgunaan kekuasaan yang apa ya? Kayak seperti punya kekuasaan yang tinggi itu loh. Jadi Izin menambahkan, mungkin penyebabnya bisa faktor kekuasaan ya. Karena kalau rata-rata orang punya kuasa itu kan punya wewenang sendiri untuk melakukan korupsi, dan yang kedua itu sifat manusia, mungkin serakah, tamak, dan rakus, mungkin bisa jadi faktor penyebabnya itu. Nah, seperti itu faktor dari penyebabnya. Untuk faktornya bisa seperti dari faktor keserakahan atau mungkin penyelewengan kekuasaan, yang dimana jika seorang manusia itu memiliki rasa serakah, mungkin mereka akan melakukan hal-hal yang lebih, bahkan melanggar norma-norma yang diberikan seperti itu. Nah, dari mas-masnya tadi sudah dipaparkan tentang penyebab-penyebab dari korupsi. Nah, untuk upaya dari korupsi sendiri, menurut Mas Irfan apa ya? Untuk mencegah upaya untuk mencegah korupsi, mungkin bisa diperketat undang-undang. Untuk yang ketahuan melakukan korupsi bisa dimiskinkan sampai ke keluarganya, disita aset-asetnya semua, atau bisa juga dihukum mati sekalian. bisa seperti itu. Salah satu tindakan upaya pencegahan atau anti korupsi yang diberikan Indonesia untuk saat ini, bisa jadi pemberantasan aset atau mungkin dimiskinkan dari keluarga supaya memberikan efek jerah. Dan jangan lupa tentang upaya perundang-undangan yang perlu diperketat, dan juga pengetatan dalam hal lembaga seperti KPK dan juga Ombudsman dalam penanganan korupsi. Seperti itu, teman-teman. Untuk selanjutnya, korupsi tidak luput dari kegiatan anti korupsi. Nah, anti korupsi sendiri, menurut Mas Rosid, apa sih anti korupsi itu? Menurut saya, anti korupsi itu upaya untuk pengendalian atau mendorong untuk memiliki sikap menolak tindak kejahatan korupsi, jadi tidak korupsi. Selanjutnya, kasus korupsi apa yang diketahui Mas Irfan yang ada di Indonesia? korupsi dana sebesar 270 triliun oleh Harvey Moise pada tahun 2015 sampai 2022. Terus yang kedua, penyalahgunaan dana bantuan sosial COVID-19 sebesar 5,9 triliun oleh Juliari Batubara. Lalu, Mas Rosid? Setahu kasus penggandaan IKTP oleh Setia Novanto dan kasus pencucian uang dan suap jaksa Pinangki sebesar 500 miliar dari Joko. Selanjutnya, menurut Mas Irfan sendiri, bagaimana efektivitas penegak hukum di Indonesia selama ini? Untuk tindakannya sepertinya belum efektif ya, karena dampak korupsi masih banyak terjadi di Indonesia ini. Sistem hukum yang belum tegas 100% menjadi penyebab tidak kriminalitas dan kasus korupsi masih merajalela. Nah, tadi
Wassalamualaikum warahmatullahi